wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah sistem basis data. Di pertemuan ketiga yang akan kita bahas itu tentang model data. Nah, model data sendiri itu ada dua, yaitu model data berdasarkan objek dan model data berdasarkan record. Nah, untuk model data berdasarkan objek sudah dibahas di video sebelumnya. Sebelumnya sudah dibahas model data berbasis objek yang ada 4 itu: model keterhubungan entitas, model berorientasi objek, model semantik, dan model fungsional. Hanya saja model fungsionalnya tidak dibahas. Untuk yang dibahas secara detail itu sebelumnya adalah model keterhubungan entitas. Sedangkan model berorientasi objek sendiri hanya dibahas tentang jenis-jenisnya saja, karena model berorientasi objek nantinya akan ada mata kuliah tersendiri, yaitu pemrograman sistem berbasis objek atau object oriented programming system. Untuk yang sekarang nanti kita akan membahas tentang model data berdasarkan record. Untuk model data berdasarkan record itu nantinya ada 3 pembahasan, yaitu nanti ada model relasional, model hierarki, dan model jaringan. Mari kita bahas tentang model data berbasis record. Model data berbasis record ini adalah berdasarkan pada pemodelan suatu model data berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user atau pengguna tentang hubungan logis atau tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Seperti dijelaskan tadi ada 3, yaitu model relasional, kemudian model hierarki, dan model jaringan. Sekarang kita bahas model relasional. Model relasional adalah model di mana data serta hubungan antar data itu direpresentasikan oleh sejumlah tabel. Dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Tabel tersebut terdiri dari beberapa kolom yang namanya unik. Artinya unik ya tidak sama dengan lainnya. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau set teori, yaitu relasi. Contoh untuk memperjelas model relasional ini, mari kita bahas tentang database penjualan barang atau penjual barang juga boleh. Kalau yang namanya sebuah toko penjual barang, sini asumsinya adalah gimana ya, penjualan barang, tapi apa ini, suku cadang. Berarti sebenarnya bukan suku cadang. Kalau suku cadang berarti hubungannya dengan mesin, bisa mesin mobil, bisa mesin motor, kayak gitu kan ya. Kalau menjual suatu barang, tentu saja sebelum barang tersebut
Misalnya ini kita mempunyai toko, toko suku cadang tentunya. Berarti pasti kita harus ada suku cadangnya kan ya, harus ada suku cadangnya. Harus ada suku cadang. Atau harus ada barangnya. Barang lainnya akan suku cadang. Kemudian barang tersebut, ketika suku cadang, barang tersebut itu datangnya dari mana? Barang tersebut berarti kita kan perlu beli barang tersebut. Beli barang tersebut, otomatis belinya itu ke supplier kan. Supplier berarti supplier nanti mengirimkan barang ke kita. Nanti otomatis nanti akan ada proses namanya pengiriman. Akan ada proses namanya pengiriman barang, kan ya. Ini mengirim. Ada proses mengirim. Nanti hubungannya seperti ini. Nah, kalau seperti ini itu namanya adalah hubungan entity relation, ya kan? Kalau begini entity relation, tapi gampangnya memang seperti itu ketika ada ini. Nah, ketika membahas seperti toko suku cadang, ini harus ada suku cadangnya. Barang dari mana? Dari supplier. Maka hubungannya supplier mengirim barang ke mengirim suku cadang. Ini kalau entity relation. Kalau hubungannya dengan, nah sekarang kita bahas ke sini. Ada supplier, ya kan? Itu pengirim barang. Kemudian ada suku cadang, itu barangnya. Kemudian ada proses pengiriman. Kalau di sini adalah proses pengirimannya nih, pengirimannya. Kemudian kalau suku cadang tentu punya kolom. Ini juga punya kolom. Kalau ini dibuat, ini namanya kan tabel. Kan tabel suku cadang, tabel supplier. Kalau ini prosesnya namanya proses pengiriman. Jadi nanti di sini ada 3 ini. 3 nih. Nah, ini. Nah, di supplier itu kan tentu saja ada nomor supplier atau supplier, nama suppliernya itu apa, gitu kan. Kemudian statusnya itu apa, kemudian berasal dari kota mana. Berarti ada di tabel supplier atau di entity supplier itu ada sebuah tabel namanya supplier, isinya kolomnya ada nomor supplier, namanya, nama perusahaan, statusnya dan kotanya. Kemudian ada juga suku cadangnya, ada nomor part atau nomor suku cadang, ya kan. Nama suku cadang, kemudian bahan baku, beratnya berapa, kotanya kota apa. Nah, ini dia intinya ada nomor part, ada nama part. Kemudian tabel pengiriman. Nah, sini ada hubungan. Nah, di tabel pengiriman itu ada 2, isinya adalah ini, ada nomor part. Itu nomor part itu miliknya suku cadang. Kemudian ada nomor supplier. Nomor supplier itu miliknya tabel supplier. Jadi ketika terjadi pengiriman, tentu saja pasti akan ada yang ngirim, ada terjadi pengiriman barang, tentu saja akan terjadi siapa yang mengirim. Itu yang mengirim adalah suppliernya. Kemudian barang apa yang dikirim, itu adalah nomor partnya.
Jadi hubungannya kalau kalau hubungan antara hubungan antara tabel supplier dan tabel tabel suku cadang itu di proses pengirimannya. Jadi nanti ketika digambarkan secara gampang itu hubungannya kita dulu. Kalau ini kan model RD, sekarang model relasinya. Gimana nih? Biar panjang. Bawahkan dulu, kalau dibesarkan besar, pojoknya kok nggak kena sama kita, biar lebar. Nah, begini. Bawah lagi. Nah, hubungannya nanti begini. Ada tabel kan suku cadang. Nah, suku cadang ini kasih aja suku cadang ini, tabel suku cadang, kemudian ada tabel lagi, bentuknya langsung tabel. Nah, begini, ini namanya tabel pengiriman. Kemudian buat tabel lagi supplier. Supplier. Sudah ada sini ada apa? Ada nomor apa lagi? Nomor 4 kan ya. Nomor 4. Kemudian ada nama 4 lah ya. Nomor 4, ada nama 4 dan sebagainya. Nah, nomor 4. Nomor 4, kemudian nama 4, nama barang. Di sini ada nomor supplier, di sini ada nama supplier misalnya. Nah, di sini ada nomor 4, di sini ada nomor supplier. Nah, yang berhubungan di sini di bawahnya pasti ada apa lagi, di sini juga ada apa lagi. Nah, yang berhubungan itu ininya, yang berhubungan adalah ini ada nomor 4 berhubungan dengan nomor 4. Nah, kemudian nomor supplier berhubungan dengan nomor supplier. Jadi nanti ini, nah begitu. Jadi hubungannya seperti ini. Ada suku cadang, ada supplier berhubungan di sini. Nomor 4 berhubungan dengan nomor 4, nomor supplier berhubungan dengan nomor supplier. Di sini ada ini ya. Jadi sebentar, ada WA.
Jadi lanjutkan nanti model relasional ini. Kemudian di sini ada ketika terjadi di sini pengiriman nomor supplier 501 mengirimkan barang dengan nama P01, berarti baut 3 cm dengan jumlah 200. Kemudian S01 berarti PT Santai dulu, PT Ogah Rugi mengirimkan barang P02 itu mur 3 cm dengan jumlah 300. Jadi hubungan model relasional itu seperti itu. Jadi yang dihubungkan adalah ininya. Yang dihubungkan adalah bit-bitnya. Yang berhubungan adalah ininya, atribut-atribut yang sama dalam tabel pengiriman. Jadi ini nomor 4 itu kan ada di tabel pengiriman. Jadi ini nomor suku cadang dengan pengiriman itu hubungannya itu adalah nomor 4. Untuk supplier dengan pengiriman itu ada nomor supplier di sini. Selanjutnya adalah model hierarki. Model hierarki adalah di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing titik atau node pada tree tersebut merupakan record data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas 1 to 1 dan 1 to many. Ini contoh model hierarki, di mana A itu memiliki anak, B memiliki anak, C memiliki anak, D, kemudian B memiliki anak, E memiliki anak, F, kemudian C tidak punya anak ini, kemudian D itu punya anak G, H, dan I. Itu datanya dimodelkan dengan model hierarki seperti itu. Contohnya seperti ini nih, misalnya dengan model hierarki, ketika terjadi di sistem informasi akademik atau SIA biasanya disebutnya, itu hubungan antara dosen dengan mahasiswa, itu kan ya. Yang paling atas mungkin dosen, nama dosennya itu Baya atau Buaya, ini hanya contoh saja. Kalau Baya itu laki-laki, kalau perempuan berarti buaya. Nah, dosen itu mengajar, ya kan, mengajar si Pak Baya ini mengajar 2 mata kuliah, yaitu sistem database dan analisa dan perancangan sistem informasi atau ANSI, analisis dan analisa dan perancangan sistem informasi. Jadi ada dosen namanya Baya mengajar 2 mata kuliah, sistem basis data dan analisa basis data. Itu kan sama dengan ini nih, A mempunyai anak B,
C dan D gitu kan ya. Sama aja ini, dosen mengajar 2 mata kuliah, sistem basis data dan analisa dan perancangan sistem informasi. Kemudian si di sistem basis data itu ada mahasiswa atau yang mengikuti kuliah ini, yang diajar itu Nina, Lena, Hafid, dan Novi. Nina, Lena, Hafid, dan Novi belajar sistem basis data pada Pak Baya, atau Pak Baya belajar sistem basis data, mengajar sistem basis data, diikuti yang mengikuti itu Nina, Lena, dan Hafid, dan Novi. Kemudian Pak Baya pun juga mengajar mata kuliah ANSI, diikuti oleh Hafid, Maya, dan Rafa. Itu seperti itu. Jadi itu sistem hierarki. Jadi lebih mudah, kayak struktur organisasi lah. Dia yang paling atas punya anak, anaknya punya anak lagi, anaknya punya lagi, anaknya punya lagi, begitu kan. Jadi seperti itu hierarki. Kemudian nanti model jaringan juga sama ini kan. Model jaringan mirip dengan hierarki model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link. Perbedaan terletak pada susunan record linknya, yaitu model network, model nyusun record dalam one to many, dan many one dan many to many. Model jaringan ini seperti ini. Modelnya begini nih, gampangannya nanti dosen sama dengan tadi, dosen namanya Pak Baya. Pak Baya itu mengajar 2 mata kuliah, yaitu sistem basis data dan analisa dan perancangan sistem informasi. Kemudian di sistem basis data ini ada Nina, ada Lena, ada Novi, ada Hafid. Jadi kemudian di analisa dan perancangan sistem informasi juga ada Hafid, ada Naya, ada Rafa. Ada Naya dan Rafa, dan ada Hafid. Nah, si Hafid ini itu di samping ketemu dengan Pak Baya itu dua kali, yaitu satu di mata kuliah sistem basis data dan di analisa dan perancangan sistem informasi. Itu seperti kalau di atas itu kan sama posisi, ada Hafid juga, di sini ada Hafid juga. Tapi di sini disebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sini 1, 2, 3, 4. Kalau yang model jaringan itu Hafidnya ditulis 1 kali saja, ditulis 1 kali, hanya saja Hafid ini ikut ke sana, juga ikut ke sana. Kalau tadi kan tidak ada garis, di sini tidak ada garis, kalau sekarang ada garisnya, hanya bedanya seperti itu. Ya, jadi kita review kembali bahwa yang namanya tadi sistem model berdasarkan record itu ada 3. Satu itu model relation database, nanti contohnya itu tadi penjualan suku cadang, di mana yang bertemu adalah record atributnya, seperti tadi. Ya kan, yang bertemu ada atributnya, nomor part, nomor supplier, nanti jadi model relasinya seperti ini. Kemudian relasi yang kedua itu bagaimana? Model hierarki atau struktur organisasi. Jadi hubungan seperti anak dan
anak dan bapak gitu kan ya, orang tua dan anak. Orang tua itu punya anak gitu kan, orang tuanya punya anak, punya anak B, C dan D, kemudian B punya anak E dan F, D punya anak G, H, I. Contohnya kalau ini seperti ini. Pak Bayan mengajar database, Pak Bayan mengajar sistem siswa. Kemudian di sistem database ada Nina, Lena, Hafid, dan Novi. Kemudian di analisa perancangan ANSI ada Hafid, Naya, dan Rafa. Sama 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Nah ini hubungannya. Kemudian jadi kalau hubungan seperti ini, nanti satu hubungannya itu berarti one to many, ya kan? Satu dosen ya, itu bisa ngajar, bisa ketemu dengan banyak siswa di mata kuliah yang satu. Tetapi kemudian yang di model jaringan sama persis sebetulnya, hanya saja nanti ada satu mahasiswa itu bisa ketemu dosen yang sama dan hubungan seperti ini. Jadi hubungannya seperti itu. Misalnya kalau untuk menjelaskan ya seperti ini. Misalnya Anda kuliah database diajar oleh Anda kan kelas 13 3A itu kan ya, diajar oleh sistem bahasa database oleh saya. Kemudian tetapi Anda kuliah mata kuliah lain misalnya analisa perancangan sistem tapi diajar oleh orang lain. Jadi Anda hanya bisa bertemu dalam semester ini satu kali dengan saya. Tapi bisa juga saya mengajar mata kuliah sistem basis data dan analisa perancangan sistem informasi ke kelas Anda juga. Ya kan? Kalau misalnya kekurangan dosennya kurang lah, dosennya sedikit, jadi atau kelas Anda terlalu banyak, jadi satu dosen itu bisa mengajar di 2 kelas yang sama. Kalau yang ini kan, kalau yang kasusnya ini kan bisa saja Hafid itu ini misalnya adalah mahasiswa yang mungkin ngulang kalau di kampus lain itu kan ada model ngulang mata kuliah, misalnya semester atas nih, semester ada kan semester 3, misalnya semester 4, semester 5 dia cuti kuliah, jadi akhirnya kan dia harus ikut kuliah lagi di semester bawah. Jadi dia sudah ngambil ngambil sistem basis data, tapi waktu dia itu cuti dia belum mengambil mata kuliah analisa dan sistem perancangan informasi. Jadi dia itu sekarang mengikuti mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Jadi seperti itu. Ini adalah model data. Jadi ada dua tadi, berdasarkan rekod dan berdasarkan objeknya. Berdasarkan rekod itu ada 3, berdasarkan objeknya ada 2. Sekian dulu untuk mata kuliah sistem basis data di pertemuan ketiga, bagian ketiga. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.